Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa sharing bersama dalam forum pagi hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kajian saya, Ananda Fatimah akan memberi semangat dulu kepada ummahat semua dan aba yang ada di rumah. Ayo, Mujahid. Mujahidah. Jawabnya wali murid bait Qur'ani. Mujahidah. Wali Murid bait Qur'ani. Lagi ya, sekali lagi. Mujahidah. Wali murid bait Qur'ani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa. Insya Allah bisa. Luar biasa. Bisa. Allah bisa luar biasa. Jika ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada orang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah, Allahu Akbar. Ikuti semuanya. Sekarang ibu-ibu ikuti semuanya ya. Bila ada, ayo. Jika ada. Ya, sudah adiknya. Ibu enak ya? Sudah. Mana? Ntar sini. Coba di rumah ikuti ya. 1, 2, 3. Bila ada 100 mujahid, ada satu di antaranya. Ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Ada 10 mujahidah, satu di antaranya. Ada 1 mujahidah, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap syariat. takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, Pakai kerudung nggak boleh. Suara berapa sih? di mana di awal
awal corona kita sudah menyemai benih kepribadian kepada Suaranya anak kecil. kita. Sudah hampir 7 bulan kita semai benih kepribadian Islam itu, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Afwan Ustazah, suaranya kecil. Sejatinya selama 7 bulan ini, di akhir semester ini kita sudah menuai, mulai panen kepribadian apa saja yang sudah muncul. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kepribadian itu terkadang ya, baik kepribadian buruk, kepribadian baik, terkadang itu tidak tergambar jelas adanya. Dia abstrak adanya. Mungkin orang tua menganggap kepribadian baik itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, atau bahkan sesuatu yang tidak cocok. Afwan Ustazah, suara Ustazah Nurul kecil. Gimana ya? Suaranya kecil apa powernya memang dari kecil ya? Ntar ya. Iya, baik Kak. Kalau tadi besar. Iya. Kayaknya power orangnya nih lagi kenceng suaranya. Ya. Ya. Jadi terkadang kepribadian itu, apa yang dilakukan anak itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan, sebuah keagungan, sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena paradigma orang tua itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh sekolah, sehingga apa yang tumbuh itu menjadi tidak menjadi harapan bagi orang tua, ya. Atau bahkan kepribadian bermasalah, kepribadian yang tidak selayaknya itu ada dalam diri anak kita, ternyata itu menjadi sesuatu yang membahagiakan buat orang tua. Nah, jangan sampai nanti ya Bu Nurul menginginkan semua kita saat panen itu tiba, saat semuanya menuai kepribadian yang mulia di hadapan Allah dari anak-anaknya, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada ummahat, aba atau orang tua, wali murid Bait Qurani yang kebunnya ada hama wereng gitu ya, yang ada ulatnya. Nah, kita tidak menginginkan itu. Nah, pada kesempatan ini Bu Nurul akan memberikan sebuah treatment melihat apakah benih yang sudah ditanam itu sudah ada hasilnya atau tidak. Nah, ya. Bu Nurul minta Bu Aisyah untuk menampilkannya materi hari ini. Sebelum yang ini, Ustazah Aisyah. Ya, bisa agak digedein nggak? Oke. Oke. Nah, nanti ya, ibu-ibu sekalian, sejatinya memberikan penilaian setiap minggunya kepada anak-anak. Ini ya, gambaran penilaian yang harus dilihat dalam diri anak. Yang pertama adalah anak hebat. Pada minggu-minggu yang lalu Bu Nurul udah sampaikan kriteria anak hebat itu kan ada 3. Yang pertama, mencintai Allah di atas segalanya. Apakah sudah muncul tuh ada sikap anak memang mengutamakan Allah dari mainnya, mengutamakan sholatnya dari mainnya, mengutamakan murojaahnya dari malesnya, mengutamakan berkerudungnya daripada panasnya, ya.
Nah, jadi sudah ada kepribadian itu, walaupun mungkin diawali dengan Umi, misalnya gitu kan. Ada yang bisa langsung, ada yang pakai prolog, tapi mau, atau bahkan nggak mau sama sekali. Nah, gitu. Nah, nanti kepribadian apa saja yang sudah menunjukkan mencintai Allah di atas segalanya. Yang kedua, misalnya mencintai ilmu, senang belajar, ya. Nggak hanya kelas Zoom patokannya, ya. Misalnya ketika kelas Zoom dia senang belajar membaca, menulis, berhitung, mewarnai, murojaah, mengaji, berdakwah, menanam, memasak, cuci piring, menjahit, beternak. Senang dia belajar apapun, ya. Nah, kesenangan belajar yang seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh anak kita. Nah, itu nanti yang akan kita catat per minggu. Hasil kita mingguan apa? Bentuk senangnya belajar. Senang mendengarkan kajian, senang macam-macam, senang ada anak senang berdiskusi, senang bertanya, ya. Nah, terus yang ketiga, senang berdakwah. Anak itu senang dia berdakwah. Kalau ada yang salah ditegur, ada yang salah dikasih nasihat, dia misalnya suka kultum, suka berdakwah, ibu-ibu memang memberikan panggung kepada anak, misalnya setiap hari ba'da subuh atau ba'da zuhur atau ba'da maghrib memang sudah dilatih untuk berdakwah atau kan bikin konten-konten dakwah. Nah, itu sudah muncul apa belum, ya? Itu nanti dilihat per minggu. Yang kedua adalah dilihat kriteria calon ulama besar. Nah, kriteria calon ulama besar, ya. Nah, itu bisa dilihat dengan adakah, ya, yang pertama zikrullah, ya, diamnya berzikir. Anak kita dia main, berharap kalau bahagia nanti dia mendapatkan ketenangan. Setelah dia tenang, murojaahnya menjadi semangat, ya. Murojaah biar dapat pahala Allah, sayang bunda biar disayang Allah, bantu bunda biar dapat pahala Allah, menghafal Quran biar bersama di surga. Nah, itu zikrullah, nyapu, bantu orang tua agar disayang Allah, mijitin bunda agar disayang Allah. Nah, begitu. Jadi ada nggak zikrullahnya begitu, ya? Selalu terima kasih, mohon maaf, gitu kan, ya. Nah, istighfar, zikir, apa yang sudah dilakukan oleh anak, kebiasaan apa zikrullah yang sudah dilakukan anak. Tidak hanya zikir wa doa, tetapi dalam seluruh aktivitasnya dibiasakan. Nah, terus yang kedua, ya, diamnya berpikir. Jadi anak ini jangan diam nonton, diam lihat HP, diam main game, enggak, tapi diamnya berpikir, dalam diamnya berternak, dalam diamnya menjahit, dalam diamnya masak, dalam diamnya cuci piring, dalam diamnya baca buku, dalam diamnya menulis, macam-macam. Dalam diam itu ada proses berpikir di sana, ada proses belajar di sana, ya. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga adalah omongannya penuh dengan ibro, pandangannya penuh dengan ibro. Kalau dia bicara itu isinya adalah nasihat wa dakwah, ya. Anak itu tidak ngomong sembarangan, tidak candaan yang nyampah, yang menyakiti, yang mubazir. Nah, itu diperhatikan, ya. Nah, terus yang ketiga, yang ini Ibu Nurul tinggalkan dulu. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga adalah benar cara dia bersikap. Dia mengambil sikap itu, sikap yang dibolehkan oleh Allah. Yang nggak dibolehkan Allah ditinggalkan. Kalau kita ingatkan ini nggak dibolehin sama Allah, dia mau awalnya, tapi kita jelaskan ini, tapi ini dilarang oleh Allah. Nah, kemudian dia tinggalkan, dia ngikut gitu. Nah, berarti dia mengambil sikap
apa namanya? Untuk meraih ridhonya Allah. Nah, itu yang kita lihat. Nah, melalui apa? Nah, melalui form ini. Mana formnya Ustazah Aisyah? Form angketnya. Form apaan? Benda apa yang Sudah tadi kita terang. tadi kita terlambat. Enggak yang aku Iya. Hah? Sudah. Aku lam. Bisa agak dibesarkan nggak ya? Aku Iya, sudah. Saya. Awal. dulu lah. Ay, kita juga pengen tapi dulu nih sambil apa? Ini untuk buat anak hebat. Yang pertama mencintai Allah di atas segalanya. Nah, nanti ini bisa diisi ya. Apakah Ananda telah menunjukkan sikap mencintai Allah di atas segalanya? Nah, ibu-ibu bisa di sana bisa isi apa selalu. Kalau selalu itu terus menerus, nggak pernah enggak. Kalau sering banyak ianya. Ada juga yang enggak, tapi sedikit. Kalau kadang-kadang banyak enggaknya daripada iya atau tidak pernah, ya. Yang kedua, sikap apa yang selalu dia tunjukkan sebagai bentuk mencintai Allah di atas segalanya. Nah, dibuatlah tadi ya, udah Bu Nur sampaikan. Yang ketiga, apa yang sering mengalahkan anak? Biasanya dia kalau nggak mau itu, nggak mau betul, itu apa yang mengalahkannya? Main apa? Ada nggak? Ya bisa ada, bisa enggak. Kalau ada diisi, kalau enggak nggak usah. Terus, apakah orang tua menstimulan anak untuk mencintai Allah di atas segalanya? Tadi distimulan nggak anaknya tiap hari untuk mencintai Allah, ya? Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, dijawab. Terus di bawahnya, siapa yang menstimulan anak? Apakah selalu orang tua langsung, atau orang tua dibantu keluarga dekat, atau orang tua dan asisten rumah tangga, atau mayoritas bersama keluarga dekat dan asisten rumah tangga. Jadi bersama orang tua, tapi mayoritas itu bersama asisten rumah tangga dan nenek, mungkin kakek, yang hanya keluarga dekat, mungkin dia tinggal sama bibinya, sama kakeknya, sama asisten rumah tangga, nggak tinggal sama orang tua gitu ya. Nomor 6, kalimat apa yang diucapkan saat menstimulan anak? Biasanya ibu ngomong apa buat menstimulan anak mencintai Allah di atas segalanya? Tadi di awal kan sudah Bu Nurul jelaskan ya, udah Bu Nurul contohkan. Terus, kapan aja biasanya kalimat itu diucapkan? Apa ketika dia lagi main, ketika dia nonton, ketika azan berkumandang gitu ya. Terus 8, kegiatan apa yang sudah dibiasakan? Ucapan-ucapan apa, kalau bentuknya ucapan, kalau bentuknya kegiatan yang dibiasakan, kegiatan apa, pengajaknya sholat atau apa gitu ya, membiasakannya pakai kerudung dan lain-lain. Sudah berapa lama menstimulannya? Menstimulannya udah berapa lama? Jangan-jangan nggak pernah ya? Atau udah sebulan, baru 2 bulan, 3 bulan, apa? Oh, baru mau Bu. Nah, itu diisi ya. Sudah berapa lama stimulannya? Yang ke-10, apa ada hasilnya? Ada nggak hasilnya? Jika ada, apa hasilnya ya? Terus di bawah, apa ada kendalanya? Terus berikutnya, apa solusi yang diberikan?
Terus apakah berhasil? Apa saja yang berhasil diselesaikan? Ada nggak kendalanya gitu kan? Berhasil nggak? Apa ada yang belum berhasil? Yang belum berhasil apa? Ya, sebelah sana. Ya. Apa sebab tidak berhasilnya apa? Ya. Sudah Ustazah? Ya. Nah, ini ada beberapa POM, jenisnya sama ya, jenisnya sama, tapi nanti ada yang untuk form mencintai Allah, senang apa namanya, senang belajar, fokus dakwah ya, nanti formnya ya. Nah, apa namanya, benar dalam bersikap, ada berbagai form. Dari form itu nanti Ibu akan apa namanya, diresum oleh ustazahnya. Panen Ibu apa? Coba ustazah yang saya contohkan yang punya Imamul. Agak dibesarkan ya. Nah, ini yang punya imam yang saya contohkan ya. Nah, dari form itu nanti dibikinkanlah sama sekolah setelah ibu-ibu nanti kirim. Berarti panen ibu selama corona ini misalnya mencintai Allah di atas segalanya ya. Nah, yang dia udah tuh baca Al-Quran, misalnya dia sudah punya kemandirian, sholat suruh, sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat tahajud, murojaah, sholat duha, mungkinkan hafalan, bantu orang tua, puasa Senin Kemis, nah gitu ya. Nah, senang mencari kebenaran, nah, senang belajarnya apa, yang dia sudah suka baca buku, minta nasihat, belajar Al-Quran, memotong ayam, ikut kajian, menghafal, belajar sama ayah, belajar sama bunda, belajar pelajaran sekolah, menulis tafsir. Nah, itu ya. Terus berani menyampaikan kebenaran. Nah, itu contohnya yang punya imam kan. Gak jelas ya Bu Nurul ya. Berani capek untuk apa itu, amal soleh. Terus mendakwahi Fatimah, terus menasehati apa itu, saling menasehati bersama orang tua, berani memimpin doa kajian, berani menjadi imam setiap maghrib dan seterusnya. Zikrullahnya kapan? Ketika sholat ya. Terus murojaah, hafalan, belajar ingat Allah, mungkinkan hafalan harap pahala, baca buku harap pahala, terus dan seterusnya. Nah, ini nanti yang diharapkan ya. Nah, satu persatu ini memang harus dikondisikan kepada anak ya. Nah, misalnya ibu membiasakan apa nih, menghafal. Nah, dibiasakan sampai terbentuk dia itu suka menghafal itu, sampai memenangkan Allah. Nah, terus nanti apa lagi dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya apa namanya, pengantar diskusi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya. Alhamdulillah itu tadi ya materi yang disampaikan oleh Ustazah Nurul Hikmah MA. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh lewat chat atau langsung dengan angkat tangan dan menyebutkan dari mana asalnya. Silakan yang mau bertanya.
Ya, silakan Bunda, kalau yang mau bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu Ustadzah. Mengenai ini ya, mencintai Allah dan mencintai kebenaran. Ada wali murid yang menyampaikan kepada kami bahwa putranya itu senang sekali terhadap masjid gitu. Dia terobsesi banget terhadap masjid. Jadi setiap hari aktivitasnya itu selalu menggambar bangunan masjid katanya. Terus apabila sedang bepergian pasti selalu ingin mampir ke masjid. Selalu memperhatikan, melihat, lalu menggambarkan masjidnya tersebut. Dan dia bercita-cita nanti apabila sudah dewasa ingin membangun masjid sendiri katanya. Nah itu apakah termasuk juga mencintai Allah dan mencintai kebenaran? Terima kasih. Banyak hal dari sikap anak seperti itu. Yang pertama, dia suka seni. Yang kedua adalah daya imajinasinya tinggi. Jadi secara kognitif bagus. Yang ketiga adalah sosialnya bagus. Dia bisa mengkomunikasikan dengan baik pada orang lain apa yang dia mau. Yang ketiga, di usianya yang cukup kecil, dia sudah punya impian besar. Ya, yang bagi kita itu adalah berkeinginan untuk mewakafkan hartanya untuk membangun masjid. Itu cikal bakal keinginan mencintai Allah di atas segalanya. Tapi itu masih berbentuk keinginan, ya, impian. Udah bagus. Nah, cari lagi yang lain apa yang bentuknya sudahnya sudah ya. Suaranya nggak ada, Bu. Iya, nggak ada. Itu ya, Bu ya. Iya. Baik, syukran Ustazah. Ya, afwan. Ada lagi? Hai, ya, di chat ada lagi. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin. Apakah ada tahapan dalam membiasakan seorang anak terhadap suatu kegiatan tertentu? Misalkan sholat tahajud dan lain-lain. Ya. Kebaikan itu ya, dia bisa tertanam kalau anaknya itu anak yang logis, biasa melihat kebenaran, terus informasi awal sudah ada di kepalanya, dia juga sering melihat kebaikan itu. Kita membiasakannya, satu kali kita ngomong itu sudah bisa. Tapi tidak berlaku buat yang memang masih asing. Kalau dia tidak asing dari 1 hari sampai seminggu itu sudah tampak. Ya, tapi buat anak yang asing dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Kalau Bu Nurul mentreatment orang tua, mentreatment guru melihat kalau tidak ada sebulan, kalau tidak dalam 1 bulan itu tidak ada perubahan, maka Bu Nurul mulai minta mengamati orang tuanya.
siapa orang tuanya, bagaimana cara pola asuhnya, bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti kita kasih waktu tuh, dikasih waktu 2 bulan perubahannya. Nah, kalau sudah 1 bulan anak itu tidak berubah, kalau offline ya, kalau sekolah yang treatment 1 bulan tidak berubah, ada 2 analisa hipotesa dari Bu Nurul, ya. Kemungkinan ini pengaruh buruk itu atau kendalanya itu munculnya dari pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang salah. Apa cara ada nggak stimulan, cara menstimulannya gitu loh. Orang tua menjadi teladan apa enggak, membiasakan apa enggak, cara penguatnya seperti apa. Itu sebulan dilihat ada enggak. Nah, kalau ada di minggu pertama, biasanya kepala sekolah udah menyelesaikannya itu. Orang tuanya dipanggil di treatment. Nah, jika memang ada pada orang tua, maka di bulan pertama, masuk bulan kedua, orang tua berubah, itu anak sudah membaik. Teorinya begitu. Dia akan lebih cepat lagi kalau pengaruhnya itu dari lingkungan. Kalau dari lingkungan tuh 1 bulan tuh udah membaik dia. Nah, kalau dari orang tua, selama orang tuanya tidak berubah, maka anaknya tidak berubah. Nah, itu bahayanya. Jika keburukan yang ada pada diri anak itu hasil contoh, hasil pembinaan dari orang tua, maka anak itu nggak berubah selama orang tuanya nggak berubah. Nah, makanya treatment yang kedua kita kan ada kayak gini ya, ada sekolah ibu ya, ada sekolah ibu per bulan. Nah, ada sekolah ibu, nggak hanya sekolah ibu aja kan. Nah, Bu Nurul kan kasih angket ibu-ibu kan. Nah, itu untuk menentukan siapa ibunya, siapa ayahnya, bagaimana pola asuhnya. Begitu. Nah, kalau ibunya baik, ya, ibunya baik gitu. Terus lingkungannya baik, terus anaknya masih ya. Biasanya di awal itu, Bu Nurul di bulan pertama, analisa pertama itu, kalau dilihat ibunya sudah baik, lingkungannya udah baik, Bu Nurul biasanya minta anak ini untuk diperiksa ke dokter anak, ya, kesehatannya ada kendala apa enggak. Nah, kalau ada kendala di kesehatan biasanya ngantuan, lemes, males, ya kan? Kalau anak sakit rungsing enggak dia? Rungsing kalau dia flek, kurang gizi. Nah, itu rungsing, males, mau belajar males, lemes gitu ya. Itu diperiksa dulu ke dokter anak. Yang kedua diperiksa di tumbuh kembang. Ya, diperiksa di tumbuh kembang. Biasanya para guru 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu sudah kelihatan mana anak yang punya kendala kepribadian karena orang tua, karena lingkungan, atau karena ada sesuatu dalam dirinya. Biasanya sudah masuk laporan ke Bu Nurul itu. Nah, tapi guru-guru hanya mendeskripsikan saja. Nanti Bu Nurul akan lihat, akan deteksi, minta data, bahkan kadang Bu Nurul kunjungan, mana anaknya, lihat anaknya, kadang interview, Bu Nurul lihat, nah ini anak ini begini gitu. Jadi begitu ya. Nah, jadi Bu Nurul ulangi lagi, berikan secara konsisten. Kalau anak itu memang sudah lingkungannya baik, maklumatnya sudah banyak, contoh dari orang tuanya bagus, 1 hari juga ada perubahan, 1 hari sampai 1 minggu, maksimal 1 bulan, ya. Kalau sudah 1 bulan tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan tadi, maka perlu didalami, orang tua introspeksi diri, ada apa dengan saya? Jangan-jangan anak seperti ini karena saya yang mendidiknya, bukan jangan-jangan, benar-benar benar-benar karya ibu bapak itu, ya, gitu tuh.
Ada lagi yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ya, masih dipersilakan ya Bunda yang mau bertanya. Bu Nurul, apa namanya? Menurut Dawam Raharjo, seorangnya melalui Al-Quran wa Sunnah, itu beliau mengatakan ya di dalam bukunya, anak-anak yang pola asuhnya salah, pola asuhnya jelek, orang tua yang disfungsi tidak memainkan perannya dengan baik, itu peluang anaknya gangguan kepribadian ya itu 50 sampai 90%. Anak bayangkan ya potensinya. Jadi kalau orang tua tidak memerankan, tidak menstimulus anaknya dengan baik tadi berpeluang 50 sampai 90% anak itu bisa memiliki gangguan kepribadian. Macam-macam, ada yang cemas tingkat tinggi, sampai ke paranoid, bisa psikopat. Psikopat itu anak nggak mau ikut aturan, bangga dengan kesalahan, menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain. Bisa sampai begitu. Bisa juga dia emosinya tak terkendali, ya marah-marah banget, sedih-sedih banget. Kalau udah terus-terusan begitu, ya tidak terstimulan dengan baik, maka akhirnya anak itu nangis tanpa sebab, emosi tanpa sebab. Tapi memang gangguan kepribadian itu dia bisa dikatakan sebuah gangguan kepribadian biasanya di usia 15 sampai 18 tahun. Tapi cikal bakalnya itu sudah bisa dilihat ya, mengarah ke situ sejak usia dini. Maka berhati-hatilah ibu-ibu sekalian ya. Nanti untuk treatment berikutnya ya, berhati-hatilah kalau misalnya anak ngambek terus. Nah, itu nggak terselesaikan. Ya, nanti dia menjadi orang yang cemas, takut, ya, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa nggak terima, banting apa, itu nggak terselesaikan nanti, nggak terjelaskan, nggak distimulasi, dianggap hal biasa, ya. Nah, jadi nanti dia menjadi sebuah gangguan kepribadian, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada ini, Ustazah Afwan mau bertanya bagaimana anak biar sholatnya bisa tertib. Sebelum sholat sama kami selaku orang tua suka didakwahin dulu, tapi sholatnya masih belum tertib. Itu bagaimana? Kelas 1 SD. 1 SD ya, oke. Ya, pertama saya tanya dulu, anaknya suka nonton kartun ya? Bunda. Nonton. Nah, ya. Kalau jawab, anaknya suka nonton kartun, Iya Bu, itu sebentar. Ya Ustazah. Nah, anaknya suka nonton game sama kartun ya? Ya, itu kalau pas libur, jadi kadang suka dikasih tuh kartun beberapa menit, tapi kartunnya itu kartun yang kayak Nusa Rara seperti itu. Ya, jadi anak itu kan hidup dengan imajinasinya, ya. Anak itu hidup dengan imajinasinya. Nah, kalau 1 SD ini dia kan sudah 6 sampai 7 tahun ya. Artinya dia sudah bisa sholat dengan tertib. Nah, yang pertama
adalah jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang bikin dia sulit untuk konsentrasi ya. Di antaranya tadi game ya, kartun, lebih baik bermain alam saja. Nah, kalau sudah game, kartun itu dihindarkan ya, dihindarkan, maka nanti kan Bu Nurul udah jelasin ya PFC ya. Nah, kalau PFC ininya bagus, sistem limbiknya tidak mendominan, jadi cara kerja PFC ini akan optimal. Di antaranya anak bisa fokus melakukan apa-apa di fokus, di antaranya sholat. Yang kedua adalah upayakan perbanyak dia sholatnya sama orang tua ya, baik di masjid maupun di rumah, diperbanyak. Jadi kita lebih cepat stimulannya. Kalau dia sudah mau kita langsung tangan kita cek gitu, kita pegang kayak gitu ya kan. Kalau dia misalnya udah bergerak, kita pegang tuh ya. Saya misalnya saya sholat sama Fatimah, Allahu Akbar, saya sholat sama Fatimah kan, karena ya kasihan juga ya kan di pondok bacaannya panjang. Bayangkan kalau ustazah atau ibu di rumah kalau bacaan 1 rakaat 4 halaman kira-kira gemeter juga nggak ya? Nanti saya itu toel pantatnya. Saya kasih isyarat, toel gitu. Kalau udah saya toel, nah dia berdiri. Ntar dia duduk lagi tuh. Nah, saya pegang lagi kepalanya. Dia berdiri lagi. Bu dulu kok sholatnya gerak-gerak. Kan dia nggak boleh 3 kali. Ya kan? Makanya sholatnya harus di samping kita gitu, agar melatih dia. Tetapi kalau kita biarkan, akhirnya dia terlatih untuk bermain dalam sholat dan tidak ada ruhnya ketika sholat. Nah, terus aja, jangan lelah. Nanti pola anak membentuk kepribadian gitu. Kita kasih tahu ngikut, nanti balik lagi. Kita kasih tahu lagi ngikut, nanti balik lagi. balik salahnya. Nanti kasih tahu lagi, balik lagi. Dan terus begitu akhirnya sampailah dia kepada kepribadian yang baik gitu. Sembari dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif gitu. Ya. Itu ya, maka Baik Ustazah, jazakillah khair. Insyaallah. Afwan. Ada lagi? Nah. Ada lagi yang mau bertanya, Bunda? Ini Afwan, saya mau nanya. Iya, silakan. Siapa? Siapa tadi yang mau nanya? Siapa tadi? Siapa yang mau bertanya? Di chat. Itu di chat Bu ada, tolong dibacakan. Oh ya. Afwan, saya mau tanya gimana caranya menguatkan pendirian anak supaya tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Misal di rumah kami sudah kuat menerapkan anak dengan aturan dan sudah berjalan baik. Tapi ketika bertemu saudara-saudaranya dan tinggal bersama dalam waktu lama, awal-awal masih bisa menjaga, tapi lama-kelamaan kebiasaan itu luntur terbawa lingkungannya. Ya, makanya dipertimbangkan lagi ketika kita mau bergabung lebih dari keluarga inti. Misalnya kita keluarga inti, mau gabung ya sama mertua, sama orang tua, atau 2 keluarga bergabung, itu diperhitungkan betul. Jangan hanya sisi materi saja, tapi sisi akidah. Jelas kebiasaan orang sama kita berbeda. Kalau memang kita lihat lingkungan keluarga itu tidak baik, kalau memungkinkan kita untuk hijrah, kita lebih baik hijrah ya, sembari kita mendakwahi keluarga kita yang ada, seperti itu. Dan itu tidak mudah. Sepupuan bertemu sesekali aja itu saling mempengaruhi ya.
Misalnya Padang ada rumah bersama, ya kan? Kalau daerah-daerah lain mungkin ada juga kan rumah orang tua dijadikan tempat ngumpul kalau Lebaran gitu ya. Nah itu aja sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak bisa loh bilangin anak orang, ya kan? Mungkin dia datang ke kampung bawa game, main game, terus sementara anak kita mau sholat duha, mau murojaah, mau apa kan nggak cocok gitu. Nah biasanya kita sudah kasih dulu dia pemahaman. Yang pertama adalah yang benar itu apa yang sudah orang tua berikan. Yang kedua dampingi terus, jangan kita sibuk aja kan ya, sibuk sama saudara-saudara kita. Tapi kita kalau udah tahu tuh di lingkungan keluarga kita ada pengaruh negatif, maka kita utamakan pendampingan anak kita. Misalnya dia main apa, orang main. Nah, kita tawarkan permainan yang lain anak kita kan. Misalnya kita lebih cenderung main keluar, silaturahmi ke rumah keluarga yang lain, atau ada alternatif permainan-permainan apa. Kita lah yang mempengaruhi ruangan di situ, keluarga di situ, begitu. Nah, selanjutnya kalau memang pertemuan keluarga itu membawa sesuatu yang negatif, ya jangan lama-lama silaturahminya. Kata Rasul kan maksimal 3 hari ya. 3 hari. Terus diingatkan, misalnya tujuan kita kan mau ketemu nenek misalnya. Ingat loh ya, kita ke sana mau ketemu nenek gitu. Jadi fokus ke nenek. Jadi selama 2 hari, 3 hari atau 1 hari kita di sana fokus aja. Abang ngasuh nenek, ngasuh kakek, main sama kakek, ayam kakek, burung kakek, bersihin ayam kakek. Jadi dia mainnya sama kakeknya, sama apa gitu. Fokusnya gitu. Jadi kita tujuan kebersamaan di awal sudah kita bikin. Jadi anak kita tahu. Yang kedua kita bilang tadi kan bahwasannya apa yang diberikan oleh Umi, oleh Bunda, sama Ayah adalah sesuatu yang lebih baik. Nah kalau dia lihat ada orang yang melakukan hal tidak baik, maka logikanya kita berikan, kasihan dia tidak diajarkan, kamu harus berdakwah agar sama-sama di surga, diajak juga dia ke surga. Jadi ada keberanian. Tadi kan anak kita kan sudah kalau anak bait Quran itu dia berani, dia tahu tuh. Ya kan sudah dilatih dia kan dari awal kan kerangkanya udah kasih, dia akan tahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi kan namanya anak-anak belum terlatih, ini salah tapi aku mau ikut juga. ini nggak boleh tapi aku pengen juga gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Nah disitulah butuh penguatan ibunya, pendampingan ibunya, penjelasan ibunya setiap menit, setiap detik. Iya, setiap menit, setiap detik gitu. Apalagi meninggalkan anak pada orang yang tidak sekufu akidah wariah, jangan, sama dengan meracuni itu ya. Oke begitu. Ada lagi di chat, ada enggak? Enggak ada. Ada yang mau bertanya lagi, Bunda? Udah kegambar ya, pengkondisiannya udah kegambar ya semuanya. Kalau belum silakan ditanyakan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan lagi, Bunda. Nggak ada? Iya, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Bu Ustazah, saya Bu Irma dari BSD. Iya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Bu Ustazah bisa bagi waktu ya Bu untuk mendidik anak? Saya ini merasa pembagian mengatur antara tugas kantor dengan rumah itu agak agak mengganggu, sehingga anak saya ini belum bisa saya bimbing dengan optimal ya, seperti yang mungkin diharapkan. Dan suami saya juga bekerja. Jadi itu pengen tahu bagaimana sih
Ibu Ustazah Nurul mengatur waktu, kemudian membimbing, tetap bisa membimbing anak-anak dengan baik gitu ya Bu. Karena saya merasa apa saya harus keluar kerja ya supaya anak saya bisa sukses ya, kayaknya memang kadang-kadang saya marah juga ya, kok ini kerjaan nggak selesai-selesai ya, saya harus ini jam ini saya harus ngurus anak saya, tapi saya harus ditunggu dengan laporan di kantor dan sebagainya. Itu barangkali Bu Ustazah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin kalau ibu-ibu lihat saya sekarang kan lebih enakan ya, karena sebagian tanggung jawab saya sudah ada yang bantu, terus anak-anak juga kan kayak Fatimah udah ada abangnya, Bang Imam, Imam sudah ada kakak awalnya, kakak awal juga sudah sama ayahnya. Dulu waktu saya awal-awal masih sama Ibad dan juga jam dakwahnya tinggi, teman dakwah saya itu nanya, Bu Ela namanya, Teh Ela itu nanya, tuh Bu Nurul kok bisa ya seabrek-abrek, mana kuliah S3, mana dakwah, mana ada aktivitas lain, kok bisa ngaturnya gitu kata dia. Karena waktu itu saya ya nyuci masih sendiri, gosok masih sendiri, masak juga sendiri, ngasuh anak juga sendiri, semua ngelakuin sendiri semua. Sama seperti ibu-ibu mengalami masa itu gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah saya juga waktu itu S3 ya, tempat S2 terus S3 itu bagaimana? Yang pertama adalah misalnya saya S2 waktu itu atau saya PNS. Jadi saya ngambil yang wajib aja, kewajiban saya aja. Misalnya saya kan ketika saya S2 saya ngerjain sesuatu yang sifatnya wajib aja bagi saya. Yang nggak wajib nggak saya ikuti. Misalnya apa yang harus penelitian kemana, yang harus tinjauan ke lapangan mana, yang saya nggak harus ngikut, saya nggak ngikut gitu ya. Nah, yang kedua, ketika saya udah tamat S2, ada keinginan saya jadi PNS waktu itu. Saya bilang, saya capek kalau saya harus dagang. Dulu kan Ustadz dagang ya. Saya capek kalau dagang, saya mau jadi guru aja gitu, saya bilang. Terus saya pikir, saya pilih Ustadz kasih clue boleh jadi apa aja, tapi anak jangan ditinggal gitu kan. Nah terus saya pilihlah dosen. Kalau dosen itu kan dia aktivitasnya nggak terlalu padat ya. Terus tadi kuncinya saya ambil aktivitas yang wajib aja. Sekarang itu sampai dalam seminggu itu 1 hari saya ngajar. 1 hari doang, full tapi. Atau kadang 2 hari, 1 jam, 1 jam, atau 2 jam, 2 jam. Saya ngambilnya gitu. Nah, terus pembagian waktunya gimana? Pembagiannya kita harus memang pertanyaan saya, ibu bangunnya jam berapa? Kalau ibu bangunnya jam 5, telat. Terlambat. Ibu rumah tangga biasa aja kalau bangun jam 5 terlambat. Udah. Semaput, nggak bisa stimulan maksimal. Paling nggak bangunnya jam 2:30 sudah start. Nah, ya start aktivitasnya. Nah, start aktivitasnya tuh mulai 2:30 tuh. Dari 2:30 itu udah ada stimulan kita. Ya kita mandiin anak, kita kondisiin dia. Biasanya kalau jam segitu tuh Ustadz tuh udah ngajar si Ibad, sholat tahajud, itu udah dikondisiin. Nah, nanti saya siap-siap masak tuh. Masak, siapin semua dulu. Nah, sebelum subuh itu saya udah ngacir. Udah ngacir dulu kan kami di Semanggi 2 ya Bu Enap ya. Tukang sayur itu jam 3:30, jam 3 itu dia udah ada di situ. Nah, begitu habis menjelang subuh tuh udah bersih semua, saya udah belanja. Sholat, habis sholat tinggal serok gitu dimasak. Nah, habis sholat subuh bisa ngajar anak-anak. Nah, itu kalau sifatnya masak, ibu-ibu kan, misalnya ibu-ibu nyuci itu bisa malam, apa-apa dimasukin semua malam-malam, ya kan?
bisa di jam berapa, jam 7, apa jam 8, baju-baju udah dimasukin ke mesin semua, digiling, di apa, besok pagi tinggal menjemur semuanya. Jadi manajemen waktunya. Nah, kalau saya ambil dulu waktu wajib saya pegang anak. Caranya rumusnya begitu. Ba'da subuh. Dulu kalau masih TK, dulu belum punya bait Qur'ani ya. Habis subuh, ibad pulang TK itu jam 11. Terus habis asar, habis maghrib. Nah, itu waktu saya pegang anak. Dan saya nggak pegang yang lain waktu tersebut. Dulu, waktu saya masih mengerjakan semuanya. Sisanya itulah saya bikin janji dan sebagainya. Nah, sampai sekarang, kalau saya sekarang tetap habis subuh, waktu buat anak-anak. Kalau sekarang tuh jam 2:30, Imamul udah notok begini jam 2:30. Karena saya harus mendengarkan bacaan tahajudnya. Sekarang sudah dibiasakan sama ayahnya, 1 rakaat itu 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Lah aneh, umur 40 tahun udah begini gemeter. Ya kadang dia diciumnya, Bunda boleh duduk. Kalau capek Bunda boleh duduk. Atau biar imam yang 2 rakaat, pas rakaatnya Bunda al-ikhlas an-nas, katanya sambil dipeluknya saya, dicium-ciumnya gitu ya. Kadang dibagi 2 gitu. Nah itu jam 2:30 saya udah ditotok, Bunda gitu. Iya Mam, kadang saya ngicir begini. Kan jadwal saya bangun 2:30. Dia tidur sama santri jam 2 udah bangun, udah rapi, udah harum dia. Saya 2:30 dibangunin sama imam. Bunda, mata saya ngicir 1 gini. Saya bangun. Apa Bunda? Masih ngantuk ya? Masih ngantuk, udah melek dulu, baring sebentar, melek dulu, baring sebentar, imam sudah mulai dulu ya. Nanti kalau udah melek, Bunda wudhu, langsung disimak ya. Nah, gitu. Ya. Nah itu kalau udah jadi, ya proses dulunya nggak begitu, kita yang ngangkat gitu, ya kita angkat kita. Itu 2:30, sekarang 2:30. Nah nanti habis subuh itu udah jamnya si Fatimah, jamnya Fatimah tuh ziyadah al-qolam, tafsir al-qolam, murojaah al-qolam, juz 29, murojaah juz 30-nya Bu Sa'adah. Nah lanjut nanti pelajarannya Bu Sa'adah tuh, kelasnya Bu Sa'adah. Nah udah dah jam 7 imam keluar dari kelas Ustadz Habib, makan sebentar, saya pegang lagi sesi berikutnya. Tadi break sebentar aja, sesi berikutnya pelajaran sekolah, simak duha 1 juz lagi, nyimak 1 juz lagi, belum murojaah di sekolah, murojaah yang 17 juznya. Terus begitu selesai jam 9, setengah 10. Makanya Ana sama teman-teman dakwah, sama ibu-ibu juga, sama teman-teman kepala sekolah biasanya bikin janji di atas jam 9. Nah gitu Bu. Jadi kemudian kalau diistilahkan kerja, Nurul pilih dakwah dan kerja itu ya di atas, di sela-sela waktu anak-anak tadi. Jadi dipatok dulu tuh, rebut dulu kapan kita bersama anak. Sampai saya belajar sama Zakia Derajat itu ya, saya punya pengasuh, tapi makan pakai baju, nidurin, nyebokin, saya nggak kasih orang. Karena apa? Makan, nidurin, nyebokin, ya itu apa namanya? Kalau nggak bener, nanti anak punya gangguan kepribadian. Kalau orang nyebokin anak kita mau buru-buru, dia nanti diangkatnya tuh BAB. Kalau kata Bu Enap, najis diboyong kemana-mana. Orang mah kalau ngasuh anak kita mah gak mau nyebokin tiap saat, biarin aja ditampung di pempes sono, ya kan? Nah, baju juga, baju kalau itu anak ini kan ganti baju, diselentik sama orang nih, bocah rewel amat sih ganti baju mulu, ya kan? Nah tapi kalau emaknya
gantiin baju, kita gantiin baju gitu. Nah, kecuali kan nanti misalnya ada guru anak kita emang sekufu ya, atau kakaknya yang sudah kita latih, nah itu bisa bantu kita. Tapi kalau pembantu rumah tangga yang nggak bisa, ya. Nah, artinya ini tadi Bu, ya kalau manajemen saya gitu dan pesan Ustadz support banget. Sampai sekarang kan Ustadz doktornya masih proses. Tapi untuk saya S2, S3, Ustadz support banget luar biasa. Tapi ada kunci satu. Saya malah promoin Ustadz, ngisi di sana, ngisi di sini. Tapi saya yang nggak mau. Ustadz memang support betul untuk kemampuan saya. Tapi ada kata kuncinya, saya tidak boleh tinggalkan keluarga. Keluarga di atas segalanya. Akidah wa syariah, diri saya dan keluarga itu di atas segalanya, dan itu harga mati. Untuk hal itu Ustadz marah betul kalau saya mengingkarinya. Tapi kalau untuk yang lain sangat maaful sekali. Nah, makanya jadi ya saya bertanya tadi, ya Bu, buat ibu bekerja ya, semuanya ibu bekerja. Hasil penelitian dari Dawam Raharjo, 50% sampai 90% ibu yang bekerja itu anaknya kena gangguan kepribadian. Nah, nanti berikutnya saya akan ajak ibu-ibu sekalian mendeteksi adakah anaknya nanti paling minimal baper, penakut, mukulin orang, ya galak sama ibunya, nyangkrem. Nah itu cikal bakalnya lah gitu. Nggak susah diatur. Nah gitu ya Bu ya. Nah, jadi nanti lihat dulu ritme kerja ibu. Memang keputusan di tangan. Bekerja itu hukumnya mubah, mendidik anak hukumnya wajib. Apakah karena yang mubah kemudian kita mengingkari yang wajib? Jangan. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu ya Bu. Ada lagi? Bu Saada, tolong dibacakan Bu. Tidak ada Ustazah. Ini ada. Ustazah mau nanya, gimana mensiasati agar anak makannya cepat? Anak saya umur 4 tahun lebih, makannya masih lama, suka ngemut. Saya nggak ada soalnya. Oh iya, sambil nonton kartun sampai 2 jam. Kalau nggak nonton, makan sambil mainan-mainan. Tetapi tetap lama makannya, mohon arahannya. Ya. Oh, ya. Bisa dipastikan, makanya kata saya tadi ya, yang anak sudah harusnya gini aja rumusnya. Kalau anak sudah 7 tahun masuk MI, harusnya udah tertib ya, sudah bisa lah tertib. Tapi dia tidak tertib. Pertanyaannya, kemungkinan besar dia nonton kartun, main game, ya. Nah itu dulu diselesaikan. Ya, hindari nonton kartun, main game, film-film yang seperti itu, hindari dulu. Diganti dengan main alam, hewan, tumbuhan, main langsung dengan manusia, gitu ya, main tanah, main air. Nah, ganti dengan itu dulu. Yang kedua, kasih penjelasan sama anak. Yang sering saya sampaikan ke anak saya, juga pada guru semuanya, disiplin. Makan, dinikmati betul makan. Dinikmati betul makan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Tidur sungguh-sungguh, main sungguh-sungguh. Jadi kalau main jangan nggak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Saya kalau mau ngomong sama santri, main ya sepak bola sungguh-sungguh. Kalau dengan cara main nendang nggak sungguh, tuh bola dipeluk. Kak juga senang dicium tuh bola. Ya, nah, dicium tuh bola, tiduran di lapangan, biar senang gegolek gitu. Artinya apa? Maksud saya, hayati betul main itu, bahagia betul, jamnya main bahagia betul. Jangan diganggu jam dia main, jam dia tidur juga begitu, biarkan dia tidur, jamnya tidur. Waktunya makan,
Jadi hentikan semua kegiatan, perbincangan apa-apa yang bisa membuat konsentrasinya bubar itu dihentikan, ya. Nah, sudah 4 tahun nggak lagi makan sambil main. Biasanya ibu-ibu kan nyuapin, nonton, nyuapin sambil main. Itu cara yang salah sejak kecil. Nyuapin keliling. Nah, itu masih di kepalanya. Makan. Nggak keliling, kalau makan duduk. Duduk rapi, makan duduk rapi. Makanya di full day kita itu, di takhosus kita itu ada Bu Enap, saya sampaikan rule yang jelas. Tidur dengan sunnah, makan dengan sunnah, berpakaian dengan sunnah, masuk kamar mandi dengan sunnah. Itu diterapkan betul. Sampai sekarang tuh Imamul kalau tidur tuh sunnah Rasul. Kenapa? Diajarin Bu Enap sunnah Rasul. Kalau nangkurep itu dilaknat Allah, tidur dilaknat Allah kalau gitu. Nah, itu karena apa? Karena diajarkan, sunnah Rasul diajarkan. Ya. Nah, tadi dilihat kalau makannya diemut, ya lama, apa. Kalau anak itu bergeraknya lama, artinya gerak di sininya lama. Kalau dia makannya, misalnya Imam, Fatimah, langsung cepat dia merespon, berarti ininya cepat. Kalau kita latih anak kita, misalnya Sophia, denger dia itu, tapi dia lagi nonton. Dia melatih dirinya untuk lola. Jadi IQ-nya juga terlatih menjadi lola dia. Ya, menjadi lola. Nah, makanya dilatih anak tuh. Sampai di TK mungkin Bu Enap masih ingat saya ngelatih misalnya anak itu diterapi. Sophia langsung berdiri, Ali langsung, Ali ambil pulpen, taruh lagi, Ali ambil pulpen, Ali ambil minum, itu cepat. Biasanya saya akan memberikan itu kalau misalnya Bu Enap, Bunda, ini ada anak gini, ini gimana ya? Nah, saya latih cepat. Kecepatan dalam bergerak, merespon. Nah, itu penting, ya. Jadi jangan biarkan ya kesalahan ibu misalnya. Kenapa anak ibu mandinya lama? Main dulu. Gimana nggak lama? Di bak ibu masukin bebek-bebekan, ikan-ikanan, kuda-kudaan, ya kan? Temanya kan itu mandi dia. Beda dengan memang temanya dia main air, dia bermain air, nyikat bak, beda dengan dia memang mandi. Nah, kalau ibu biasa mengkondisikan dia mandi itu dengan sambil bermain, maka dia akan lama mandinya, terbiasa dia lama, dia ngapa dulu, main masak-masakan dulu dia, apalagi anak perempuan kan, main masak-masak dulu, nyuci dulu, main apa dulu, main jadi kerudung, anduk jadi kerudung, jadi ikan duyung, jadi macem-macem dah, main lama. Pakai baju juga gitu lama, pakai baju lama, ganti baju ini, ganti baju ini. Semua anak kadang mengalami masa itu. Yang terpenting adalah orang tua menjelaskan. Yang terpenting menutup aurat. Tugas kita orang tua itu sampai nanti anak itu mengetahui berpakaian itu yang penting menutup aurat, bukan baju merah, kuning, hijau dan biru gitu. Biasanya anak perempuan maunya pink, nggak ada pink nggak mau gitu kan ya. Oh, pusing ibunya cari-cari bajunya. Nah gitu. Itu kita harus jelaskan terus. Yang penting tutup aurat. Baju bagus adalah baju yang tutup aurat. Besok gitu lagi kita ngomong gitu lagi. Kadang bertahun kita ngomong gitu terus. Nanti sampai saatnya tiba terbentuk kepribadian itu. Itu ya, Bu ya, buat yang makan lama berarti PR ibu satu itu dulu aja. Ya, didampingin terus anaknya biar makannya cepat. Nah, makan lama juga ibu harus periksa mulutnya. Apakah gigi anak ibu banyak bolongnya? Gigi yang banyak bolong itu kemungkinan berpengaruh kepada makan yang lama karena dia di mengunyahnya susah. Tapi kalau giginya nggak ada masalah, berarti di psikisnya
ya yang harus dilatih, di treatment sampai nanti makannya nggak juga cepat-cepat, standar ya. Sembari ibu menunjukkan makannya begini loh, makannya tuh gini loh, caranya ini gini loh, sampai cara nyuapnya, cara ngambil nasinya, cara masukinnya, cara mengunyahnya, begitu tuh dilatih semua anak-anak. Kalau memang kita lihat ada kekurangan anak kita dari sisi itu, gitu. Masing-masing anak beda-beda. Ada lagi? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurika Ustazah. Oh iya, oh Ika, iya. Ustazah. Oh, iya. Kangen banget ini. Sama, saya juga kangen semua. Ustazah, mohon motivasinya lagi. Soalnya kadang-kadang kan orang tua tuh abis ngajar anak yang satu nih, Abang Sidik gitu ya, MI. Terus udah kelar nih ziyadah, murojaah, ngerjain tugas sekolah. Terus pas mau ngajar si Nisa nih yang TKB, Nisanya udah nggak mood, kitanya kayaknya udah capek gitu Ustazah. Terus gimana tuh buat bangkitin lagi semangatnya Ustazah? Soalnya kadang-kadang, aduh udah deh biar aja Nisa masih TK nih, ntar-ntaran aja dah ngajarinnya gitu Ustazah saya. Jadi kayak naik turun gitu Ustazah. Motivasinya ya. Kalau kondisi anaknya begitu, dijejer aja kiri kanan oke gini, mainnya kiri kanan oke. Nah makanya caranya orang tua jangan tergantung pada video. Malam, misalnya kan saya 2 tuh, Imam sama Fatimah. Malam saya udah lihat dulu videonya Bu Ada. Kan ada beberapa terjemah tuh saya udah lupa. Mungkin kata Bu Ada, ini kok Fatimah terjemahnya lain ya, gitu. Terjemahnya kok lain ya gitu. Nah, kadang saya lihat dulu terjemahnya. Terjemahnya ini. Oh, Fatimah ini alur sekolahnya. Udah dapat tuh, saya udah ingat. Imam ini gitu ya, sudah. Nah, malam saya sistemnya saya print. Jadi saya print pagi itu sudah saya printkan. Nah, nanti lihat tuh siapa duluan yang start. Biasanya kan abangnya duluan mandi atau adiknya duluan mandi gitu. Nah, ada yang bisa dia kerjakan sendiri. Misalnya kayak SBK, Sidik MI ya. Ya, MI kelas 2 saja. Tapi ya, kayak kecil, misal mintanya ditemenin terus. Mau ngerjain apa-apa. Tetap ditemenin kiri kanan. Jadi pas Sodik ngisi, pas Sodik lagi ngisi, kita treatment si Nisa yang pakai suara kita gitu ya. Nah, pas treatment si Sidik pakai suara kita, talaki si Nisa mungkin pas yang disuruh nulis, kali kan ada kan yang huruf A, huruf alif gitu, A, ba, A, B, C, mungkin kan ada yang begitu. Nah, kalau misalnya yang itu sudah, ABC udah, apa sudah, memang harus talaki kita, masih tetap si Sodik. Nah, yang si Nisa, ya kan ya, buat Nisa, itu sudah disiapkan dulu, kan sebagai guru kita, ya, sudah disiapkan mengisi waktu kosong namanya. Nah, apa itu? Kumpulan mewarnai. Nah, ini Nisa, kamu mewarnai ya, nih, warnai, nih krayonnya. Sidik. Nah, saya kira sudah berapa sesi itu bisa kepegang semua. Tapi kalau misalnya Sidik dulu, si Nisa ngentenin begini, capek dia. Iya, udahannya Nisanya kabur saja, Sidik selesai. Iya, Nisanya kabur. Jadi kita 2 di sini, didudukin 2 begini. Ya, duduk 2 begini. Kan kayak saya bilang tadi, saya waktu ngajar anak maghrib, ya kan, maghrib subuh. Lah maghribnya cuma 1, subuhnya cuma 1, anak saya 3. Gimana coba kalau nggak dijejer? Ya dijejer. Kadang saya lagi ngejelasin kakaknya, yang kecil ini sok tahu nanya ini, itu apa tuh? Yang ditanya apa tuh? Ntar yang ini diem dulu napa? Ini kan jadi nggak fokus, dengerin ibu dulu, gitu kan misalnya gitu. Ya kitanya yang jangan bertaring, ya kan? Kadang-kadang kalau lagi marah sih bener, kalau lagi enggak suka naik darah Ustazah.
banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Jangankan ibu-ibu, saya pun gini, sakit kepala, sini sakit, ya. Semua orang. Saya aja ngomong udah susah, konsentrasi udah susah. Saya Allah wa'lam bisawab kenapa, ya. Tapi yang jelas sudah lama nggak, 7 bulan saya nggak keluar sama sekali. Ya, di sini saja. Nggak apa-apa, anggap itu semua adalah limpahan rizki, nikmat dari Allah, penghapus dosa. Ketika mau bertaring, ditarik taringnya, terhapus semua dosa. Ya kan? Mau kesel hati, mulai ngeluarkan pedang, masukin lagi pedangnya, sapunya, dielus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihat tingkah laku anak kita itu. Ini manusia-manusia ini yang kita bilang menjengkelkan akan membawa kita ke surga. Apakah tega kita lempar piring nih sama bocah-bocah kecil ini? Jangan. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau nyubi gitu ya, bawa Umi ke surga ya, gitu. Ya Ustazah, makasih Ustazah. Gitu ya. Katakan dalam hati kita, nih manusia-manusia kecil yang menjengkelkan ini akan bawa saya ke surga. Haruskah saya marahi dia? Aduh. Ya, nah harus bukan ibu saja, semua merasakan itu. Ya, kadang mata saya susah ngelihat, maka saya bilang Bu Ada, tolong formnya Fatimah diisikan Bu Ada ya. Bu Nurul nggak bisa ngisinya, matanya nggak kelihatan, nggak fokus apa nih ini yang Bu Ada suruh nih apaan, saya bilang gitu. Semua ya, banyak-banyak zikir, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bangun pagi baca doa pagi, baca zikir pagi, zikir petang, terus begitu. Kalau udah mulai jengkel, berwudu, sholat sunnah, zikir, ya perbanyak, insya Allah bisa. Nggak hanya ibu satu yang sininya ngedumel, sininya kayak bengkak, kupingnya panjang, ya. Nah, itu semua ladang pahala kita, insya Allah. Ustazah ya. Ya, afwan. Ada lagi? Masih ada 2 lagi, Ustazah. Sebentar. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara melatih agar lebih sabar dalam menghadapi anak? Untuk teori mungkin saya sudah agak paham, namun saat penerapan sulit sekali, apalagi saat kondisi pandemi begini. Gimana harus menyeimbangkan antara waktu kerja dari rumah, pendampingan belajar anak, dan urusan rumah tangga. Berbulan-bulan di rumah membuat anak-anak saya sering rewel dan berantem. Sehingga pada saat kesibukan sedang full, sering sulit mengendalikan emosi. Bagaimana step-step penerapannya ya? Ya, yang pertama tadi kan Fatimah bilang ya, mujahid mujahidah, wali murid bait Qur'ani. Coba lagi, mujahid mujahidah, wali murid bait Qur'ani. Mujahid mujahidah, wali murid bait Qur'ani. Nah, artinya ketika dalam kondisi ini kita akan dicatat oleh Allah sebagai para syuhada kalau kita berjuang, ya, berjuang dalam kondisi cemas, takut, kesel, capek, lelah, jenuh. Kita berjuang untuk apa? Corona tetap bersyariat. Tetap bersyariat. Corona tetap bersyariat. Nah, kita berjuang untuk tetap bersyariat. Di antaranya apa? Smile sama suami. 20 menit tahan. 20 detik. Ngapain kata suami? Selfie ya? Senyum.
Walaupun gimana kesal senyum, bosen liatin suami di rumah mulu, ngopi mulu, bikin kopi, habis kopi bikin kopi lagi, habis kopi bikin kopi lagi, habis kopi bikin kopi lagi, bolak-balik. Mana lagi anaknya lagi, lihat anaknya dia puyeng, dia mau tidur, ini ribut banget ya anak ini, tolong dikondisiin misalnya begitu. Ya, smile. Ini ladang pahala kita. Ya, ini ladang pahala kita. Kita bersama suami itu sodakoh, kebaikan buat kita, jalan masuk surga. Dampingi para calon ulama besar, Masya Allah, pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Itu luar biasa. Biarin aja dia. Lihat nggak yang apa namanya video apa ibu sama anak yang Pancasila, lihat semua yang viral. Nggak lihat ya? Itu susah banget dia ngajarin anaknya, susah banget. Anggap aja misalnya kul tul bul kul sul katanya. Nah, berapa mungkin ibu-ibu sudah mulutnya begini, nggak bisa misalnya gitu. Jangan. Dalam kesalahannya itu ada pahala kita, ada kebaikan kita. Salah juga, udah dia sebut tuh huruf. Sudah 10 kebaikan buat kita. Nah, diingat ya, ingat. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, dalam kondisi ini akan membuat kita mulia di hadapan Allah. Mulia juga kita di dunia. Ingat itu. Ya. Nah, untuk terapi emosi, Rasul mengajarkan kita, ibu-ibu sekalian, kalau sudah udah panas kepalanya, hatinya udah panas, ya, langsung ngambil air wudhu. Ya, duduk, zikir, sudah bisa sholat, waktu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, doa minta sama Allah. Bersolawat, perbanyak solawat. Nah, itu menghilangkan ketegangan emosi kita. Ya, ibu senangnya apa? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Biasakan baca itu. Kalau nggak baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu baca sholawat juga boleh, senandung sholawat. Itu menenangkan jiwa kita. Atau baca Asmaul Husna, itu bisa. Yang terpenting, Bu Nurul pesan 1, ya. Setiap kita mau mulai sholat, surah apa yang dibaca? Surah Al-Fatihah. Setiap sholat tuh ya, Al-Fatihah wajib ya dibaca ya. Berarti Al-Fatihah itu adalah surah yang penting. Nah, kalau ibu nggak bisa mendawamkan banyak bacaan karena banyak keterbatasan, perbanyaklah baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi kesel baca itu, dihayati betul, belajar artinya, baca lagi. Begitu. Insya Allah nanti
kita diridhoi Allah, suami diridhoi Allah, anak juga diridhoi Allah semuanya. Itu ya. Ada lagi kayaknya Bu, ada banyak. Iya, masih satu lagi. Coba. Afwan Ustazah, mohon sarannya bagaimana dalam mendisiplinkan anak karena saya hanya berjuang sendiri. Bahkan keluarga dan suami pun kurang mendukung. Ketika saya mengharuskan murojaah dan membaca Iqra dengan benar, malah sering saya yang ribut dengan suami. Dan apa yang harus saya lakukan setiap kali baru saja mulai mengaji atau murojaah, anak saya otomatis menguap, mengantuk dan lain-lain. Seringkali saya kesel. Saya harus gimana ya Ustazah? Ya. Kekesalan ibu kepada suami jangan dilimpahkan kepada anak. Kalau sudah menjadi tentu suami begitu, ibu sudah tahu udah lama. Yang pertama kepada suami, terus nasihati secara bijak. Ibu mencontohkan dengan yang baik, bagaimana orang yang berakidah wa syariah dalam bersikap, tetap tidak dengan marah-marah, tetap nasihati dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau sudah pilihan ibu untuk bersama beliau, sudah, kalau beliau sudah dinasehati, tetap begitu, ibu ngajarin anak jangan deket beliau, cari ruangan lain. Ruangan saya cuma satu, Ustazah, gitu kan ya. Ya paling enggak kan ada ruang tamu, ada ruang dalam, ada serambi depan. Nah, ngajarin anak lah di serambi depan itu, ya, berupaya. Paling tidak nanti ibu berdakwah bersama anak itu menjadi tarbiyatan juga bagi suami. Dan insya Allah kalau ibu berhasil sama anak ibu, maka suami juga nanti akan ikutan, ya. Insya Allah kalau ibu soleha, bertakwa kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan kasih hidayah juga suami. Kalau ibu bersabar menghadapi suami yang belum baik akidah wa syariahnya dan terus berjuang menjadi contoh yang baik dan menasihatinya, maka ibu dapat pahala sabar, ya, penghapus dosa, mulia di hadapan Allah. Tapi jangan sampai ikutan nggak baik. Nah, terus ke anak logikanya dibangun. Nah, kasihan ayah. Kalau ayah tetap begitu, nanti ayah tidak bersama kita di surga. Jangan pula nanti kamu yang mau ikut ayah. Nah, kamu berjuang, misalnya dia anak laki-laki, kamu anak laki-laki, kamulah yang perlu menyelamatkan ayahmu. Nah, kamulah, kalau kamu sayang sama ayahmu, selamatkan ayahmu, bangunin dia sholat subuh, dipeluk, dicium, digendong dah kalau perlu ayah. Nah, sambil candaan kan, nih kain nih buat gendong ayah nih, buat bangunin ayah nih, kamar mandi nih, yuk kita gendong nih pakai kain nih, baby kita nih, baby cik, baby gede, kan gitu bisa, ya, seperti itu. Tapi jangan ada rasa lelah, rasa kesal. Kekesalan itu tidak membuat orang lain untuk menjadi ikutan dalam dakwah kita, malah dia melihat kita orang soleha itu galak, orang soleha itu tidak memberikan kedamaian. Nah, gitu, kita tetap berbuat yang ma'ruf, dan harus ingat walaupun seperti itu beliau adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, karena kita pilih untuk bersama, jadi segala sesuatunya ya harus kita jalani gitu. Iya. Tuh masih ada nggak? Udah ya? Udah nggak ada lagi ya? Sudah selesai. Sudah nggak ada. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin dari Bu Nurul itu tadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah, nanti betul-betul ditreatment anaknya, ya, mencintai Allah di atas segalanya, mencintai ilmu, ya, terus mempunyai perilaku sebagai calon ulama besar, bersikap yang benar. Nah, nanti diisi tuh, ya, angket yang akan disebar oleh sekolah, agar nanti ibu bapak sekalian tahu anaknya 6 bulan ini dapatnya apa. Nah, insya Allah nanti bulan depan Bu Nurul akan memberikan materi tentang bagaimana mendeteksi
toksin-toksin kepribadian yang ada dalam diri anak. Jadi mengetahui nanti kepribadian yang salah yang ada dalam diri anak, terus bagaimana nanti mentreatmentnya agar bisa menjadi kepribadian yang baik. Nah, itu mungkin dari Bu Nurul. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.